Feodalisme di Jepang, kita bisa melihat dari bagaimana masyarakat Jepang itu menyusun sistem kasta ataupun tingkatan-tingkatan sosial pada masyarakatnya. Yang paling atas itu diduduki oleh kaisar. Kaisar ini adalah pemimpin dari bangsa Jepang. Kemudian di bawah kaisar ini ada shogun. Shogun ini kemudian mempunyai bawahan yang dinamakan sebagai daimyo atau jenderal. Jenderal dan juga para shogun ini kemudian memiliki pasukan elit yang kemudian disebut sebagai samurai. Di zaman dahulu itu ketika ada seorang pejabat itu kemudian ditandu sana kemari ya. Kemudian orang-orang yang melihat itu, masyarakatnya yang melihat itu kemudian kayak menyembah gitu kan, menyembah kepada mereka itu. Itu adalah salah satu contoh kecil yang menggambarkan sistem sosial dari masyarakat yang feodal itu. Pejabat itu bisa melakukan hal yang sewenang-wenang kepada bawahannya. Nah, ini yang lama sekali terjadi di sejarah bangsa Jepang, ya, di mana feodalisme di Jepang itu mulai berlaku dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-19 Masehi. Jadi hampir 700 tahun Jepang menganut sistem feodal ini. Jadi di Jepang itu feodalisme dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode Kamakura, 1192 Masehi sampai dengan 1333 Masehi. Nah, pada periode ini untuk pertama kalinya sistem feodalisme di Jepang itu didirikan oleh Minamoto Yoritomo. Periode yang kedua itu disebut sebagai periode Muromachi, yang mana pada periode ini berlangsung sekitar 1336 Masehi sampai dengan 1573 Masehi. Nah, pada periode ini daimyo dia ini kemudian mulai menguasai militer yang ada di Jepang. Kekuatan shogun itu mulai berkurang pada saat ini. Nah, periode yang ketiga itu disebut sebagai periode Azuchi Momoyama yang berlangsung sekitar tahun 1574 Masehi sampai dengan 600 Masehi. Nah, pada periode ini daimyo itu sudah sepenuhnya berkuasa di Jepang, yang kemudian disebut sebagai masa penyatuan dari masyarakat Jepang. Nah, yang menarik adalah di luar dari ketiga periode ini ada yang disebut sebagai zaman Edo, 1603 Masehi sampai dengan tahun 1868 Masehi. Nah, pada periode ini Jepang dikuasai oleh Keshogunan Tokugawa. Muncul kemudian kebijakan Sakuku. Nah, dalam kebijakan ini masyarakat Jepang itu dilarang untuk keluar negeri. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk menjaga kemurnian dari budaya-budaya dari Jepang itu supaya tidak terpengaruh dengan kebudayaan luar.